Jujur cari kesempatan pengen main. Kenapa nggak cari pemain lain gitu? Kenapa harus lo juga yang main untuk adegan vulgar itu? Nggak nih beneran nih. Dulu sebenarnya waktu casting nggak ada satupun pemain utama itu yang mau ngeluangin waktunya selama kurang lebih sebulan syuting. Karena kan gue nggak bisa bayar gede ya. Untuk bintang kan harus bayar gede. Nah itu hanya dibayar untuk gue harus membayar mereka untuk makan dan transport. Mhm. Nah jadinya udah nggak ada orang lagi yang mau untuk memerankan itu. Dengan pasangan yang ada itu selalu dikomunikasikan Iya, ya? selalu saya komunikasikan dan juga karena beda kita jauh, jadi dia masih berkarir, jadi saya juga nggak terlalu untuk kita masing-masing masih menjalankan karir kita gitu. Mhm, jadi nggak ada masalah ya Iya, sementara nggak ini? ada masalah kok. Yang ada masalah kayaknya yang tadi pada telepon atau malah saya gitu, yang bermasalah pengen cepet-cepet dapat undangan dari Jai gitu. Oke Jai, makasih banyak ya, Lola makasih banyak, mudah-mudahan cepet-cepet kirim undangan ya Jai ya. Iya. Mudah-mudahan yang di sini kirim undangan ya. Kameranya nggak boleh ke sana sayangnya. Baiklah pemirsa, ternyata menikah itu memang butuh kesiapan baik lahir, batin, mental, fisik, pikiran, dan juga perasaan. Yang bisa menakar kadar kesiapan itu tentunya adalah kita sendiri. Jadi kalau pasangan Anda sampai hari ini belum mau diajak menikah padahal dia sudah berumur, coba komunikasikan. Siapa tahu ada sesuatu dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Jadi pilihan untuk menikah, tidak menikah atau belum mau menikah semuanya tergantung pada kita, semuanya tergantung pada Anda. Nah, yang satu ini sampai hari ini juga belum menikah, tapi kayaknya dia nggak nikah-nikah gara-gara mukanya ditutupin terus. Jadi nggak ada yang ngajak nikah. Putri Malam. Pemirsa, saya punya satu tamu lagi malam ini dan tamu saya ini waduh profesinya banyak banget nih. Dikemas dalam satu paket, penulis juga, sutradara juga, pemain juga, terus produser juga. Nggak tahu deh, saya mesti tanyain langsung kali sama dia ya. Sudah ada di sebelah saya Hari Suharyadi alias Hari Dagu. Tepuk tangan dong. Selamat malam Selamat Hari. malam Ah males juga lah manggilnya Peggy. Hari, Dagu aja. Ngomong-ngomong soal nama dulu nih. Yoi. Hari Suharyadi, Hari Hmm. Dagu Suharyadi. Kenapa bisa pakai dagu? Ya biasa deh kalau kita kuliah zaman dulu kan orang Nah, suka apa ya. zaman dulu tuh berapa tahun yang lalu gitu? Biar bisa Malu diprediksi juga umurnya kayak tadi, Jai. ya berapa ya 9-10 tahun 10 yang tahun yang lalu. lalu. Terus kenapa jadi dagu? Ya waktu itu kan gue juga sering ngatain orang. Jadinya Ah, terbongkar lah ya. iya jadi pas orang-orang itu nggak gue prediksi ngatain balik, dia tahu-tahu pas gue lagi apa ngomong di depan podium gitu Heeh. di senat gitu terus dia Waduh, anak senat nih. Dagu turun. Wah sejak saat itulah gue Semua orang dipanggil. panggil dagu gitu. Jadi ternyata karena dagunya kali ya, dagunya seksi loh. Aduh amin. Untung lo gak pernah ngatain gue. Dagu kan sempat pergi lama nih dari Indonesia ke Hmm. Jepang. Berapa lama tuh perginya? Seluruhnya sih ini ya 9 bulan. 9 Gue bulan. ngeliat lu kok jadi nervous gini Kayak ada yang Mungkin karena biasanya gue teriak-teriak pusing. Kalau di sini gue udah nggak pernah pusing lagi, tapi Eh. masuk angin karena angin malam. berapa bulan pergi? 9 bulan. 9 Waktu itu bulan ke di sana. Jepang dalam rangka apa dan bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa ke Jepang? Ada program dari Jepang gitu Mhm. nyari seniman-seniman dari berbagai belahan dunia gitu Mhm. yang dianggap punya inilah talent gitu. Aha. Nah, mereka suka ngundang di Tokyo untuk apa Workshop. aja untuk bebas. Jadi dianggap seniman itu butuh sesuatu yang mesti dibebaskan dari apapun. Nah, Aha. dengan harapan dia bisa berkarya lebih murni lagi di tahun berikutnya. Nah, pada saat untuk Asia waktu itu kebetulan dia milih gua. Sebelumnya Oh itu wakil dari Asia London. ya, bukan wakil Indonesia bukan ya? Asia. Boleh dibilang gitu deh Oh, kira-kira. proses pemilihannya gimana tuh Dagu? Kan pasti mereka punya kriteria-kriteria tertentu dong. Waktu itu sebenarnya gue abis balik dari Toronto karena film pendek gue sempat masuk diundang di 6 negara ya. Mm-mm. Nah abis setelah film pendek gue dapat kayak gitu-gitu, terus gue jadi dapat dapat 8 Ya. penghargaan di FSI ya termasuk. Susah banget sih nyebut penghargaan, dapat gitu-gitu. Ya kan gimana? Terus. Terus ya udah sinetron gue dapat 8 piala di Mm-mm. Vidya termasuk gue jadi best director sama best Mm-mm. pictures. Nah dia denger.
Terus dia ngomong masalah produksi segala macem, ya dia milih berdasarkan itu. Dan ternyata Bapak ini capable loh untuk pergi ke Jepang, akhirnya berangkatlah ke sana kan. Aduh, Nih gue dengerin dulu. agak-agak Enggak, tapi gue melayang-layang nih. baca di salah satu media, harusnya katanya lo tuh ke Jepang kan bikin untuk workshop ya, pokoknya Mhm, semacam itulah ya, iya, tukar pemikiran dan lain sebagainya tentang dunia seni gitu. mhm. Tapi ternyata lu di sana malah memanfaatkan untuk bikin film gitu. Kenapa jadi gitu? Ya itulah kadang-kadang gue agak-agak nggak rasional juga kadang-kadang. Jadi uang gue tuh di sana sebenarnya gue tabung untuk apa ya, untuk tenang, belajar, riset. Cuman kadang-kadang kita hidup di satu tempat kalau total gitu menimbulkan inspirasi macam-macam ya, apalagi di sana buat gue eksotik Mhm. dan apa ya, banyak hal yang bisa kita jadiin subjek buat bikin film. Oke, ini Nah nih dari sana ini gambar-gambar waktu lo di sana ya? Atau ini film lo mhm, ya? ya salah satunya Oke, ini salah satu adegan dalam film Pachinko and and Everyone everyone's is happy. Happy. Sekarang lagi diputer di Jogja. Lagi diputer di Jogja, Di kapan masuk Jakarta Jakarta? udah Udah 1,5 ya? Oh bulan iya betul-betul gue liat diputer di posternya di 21. mana-mana. Mhm. Gue tersinggung sekali lo nggak diundang ininya premiernya. Lo Soalnya angin katanya, malam dengerin dulu, soalnya katanya. katanya film ini kan menceritakan tentang seorang Heeh, wanita yang jadi pemain blue film karena pengen heeh, operasi hidung. heeh, Dan dan katanya ada agak-agak mirip sama pengalaman lu dulu. Oh pengalaman bukan? gue. Dan ternyata itu wanitanya adalah gue gitu nggak ya. Dan katanya adegannya itu betul-betul vulgar, bahkan pemainnya adalah bapak ini. Penulis, sutradara, pemain. Lo cari kesempatan main sama perempuan Jepang itu ya? Cepet ngaku, jangan ketawa-ketawa. Skrip gue kelihatan nih di belakang sini. Mengenai tema itu karena gue suka ngangkat tema-tema sosial dimanapun. Di Indonesia juga sinetron-sinetron gue sebenarnya semuanya walaupun buat komersil pasti gue milih mengangkat masalah sosial. Sosial. Nah untuk mengangkat masalah sosial Jepang yang ada yang begituan. Hmm. Dekadensi moral dari impact dari apa modernisasi Mm-mm. terus globalisme ya yang menonjol jadi kayak gitu deh. Oke, sekarang kalau kita bercanda-bercanda sedikit nih. Mm-mm. Jujur cari kesempatan pengen main. Kenapa nggak cari pemain lain gitu? Kenapa harus lo juga yang main untuk adegan vulgar itu? Nggak nih beneran nih dulu sebenarnya waktu casting nggak ada satupun pemain utama itu yang mau ngeluangin waktunya selama kurang lebih sebulan syuting karena kan gue nggak bisa bayar gede ya untuk bintang kan harus bayar gede. Nah itu hanya dibayar untuk gue harus membayar mereka untuk makan dan transport. Mhm. Nah jadinya udah nggak ada orang lagi yang mau untuk memerankan itu. Akhirnya kupilih diriku sendiri gitu Sebenarnya kata juga Dagu. gini, sebenarnya juga apa, aku mikir juga berkaca juga apa, kan yang dibutuhin juga nggak ganteng-ganteng banget, nggak harus ganteng gitu. Gua Mm-mm. kan ya seadanya begini Yang kan. penting dagunya seksi lah, nggak harus ganteng gitu ya. Terus Jadi kapan ngajakin gue main? terus kedua, Langsung loh gue kesempatan apa loh. lu kan dulu ketemu gue jangan di jangan jadi juri. sirik loh. Dulu dia pernah jadi juri sama gue dan dia nyontek. Ya saudara bayangin. Lagi nilai nih. Lihat Jangan 2 dibongkar. tahun yang lalu. Oke, Dari tadi Dagu. lu bongkar gue sih. Dagu, nah gue mau membongkar lagi nih satu hal. Lo zaman dulu katanya pernah jadi guru main gitar. Guru les gitar atau apa tuh? Ya, iya gue pernah belajar gitar 11 tahun klasik, terus habis itu pernah ngajar juga lah sedikit gitu. Oke, Terus Mas sekarang Am. Jangan dikasih kesempatan Lo cerita jangan lama-lama Mas Am. Cepet deh gitarnya Mas Nih. Am. Nah, daripada cerita kepanjangan lo waduh, buktikan deh 11 tahun belajar main gitarnya itu. ini sih ini Mas Am masuk gue aja udah ke 5 dalam tahun gue udah 5 tahun gak belajar. Nggak bisa, ini ditodong namanya. Gue coba ya Masa Pek ya. masa adegan vulgar bisa main gitar nggak bisa? Ah, jangan belaga deh. Oke, pemirsa pasti pengen lihat juga bagaimana seorang sutradara, penulis, pemain film main gitar setelah berapa? 5 tahun nggak main. Oke, 1, 2, 3, go. Gue cukup terpesona loh, Dagu. Walaupun suaranya agak kurang kencang gitu. Ada tisu, Dagu keringetan loh. Oke, tepuk tangan dong. Panas banget sih Pek, hotel lo Pek. Alah, bukan panas, emang lo nya lagi grogi, tegang gua kali. grogi, bener.
Ternyata Aduh, begitulah 5 seorang tahun nggak sutradara bisa. kalau lagi stres. Gue Dikerjain Peggy malam ini. enggak, gue dengar katanya lo kalau lagi nyutradarain termasuk orang yang sutradara yang sangat-sangat ketat Peg, dan berdisiplin gitu. Bener gak sih? gue denger lo ini ya. Jangan denger deh. Gue denger lo percaya sama yang pusing-pusing itu. Kenapa sih kasusnya? Jangan Sering. kebanyakan. Kok jadi dia balik nanya? Untung pada saat Dagu nanya waktunya udah habis, Mas Am udah gini. Jadi ntar dijawabnya selesai dari ini ya. Ya, oke. Oke pemirsa, itulah hari Dagu Suharyadi. Dan Dagu, kalau tadi Ya. Dagu asik main gitar, sekarang gue punya tamu yang suaranya asik banget. Tadi Wah. dia udah nyanyi, kita suruh nyanyi lagi ya. Sip. Oke sip. pemirsa, kita dengarkan lagu dari Sarwana.